Bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah masih bersama kami? Ya, ya, Mas ya. Pak Hasibullah, tadi kita sempat berbincang soal sudah berapa kali sebetulnya Amerika Serikat, Donald Trump khususnya, sudah injak rem. Dan kita kembalikan ke narasi gencatan senjata tanpa batas waktu. Ada kata-kata tanpa batas waktu di sini. Apakah ini artinya menurut Anda Amerika Serikat sudah tidak siap lagi melanjutkan perang? Ya, baik Mas Yan, saya coba lanjutkan. Saya mulai dari pertanyaan Mas Yan. Saya rasa kalau dikatakan Amerika tidak sanggup perang, itu terlalu naif juga menurut saya, Mas. Terlalu apa ya? Terlalu meremehkan Amerika. Sementara kita tahu Amerika merupakan sebuah negara adidaya yang senjatanya tidak terbatas. Saya meyakini itu benar. Nah, kalaupun kemudian katakanlah Amerika melakukan upaya-upaya untuk perang ini berakhir lebih cepat gitu ya, tidak semakin melebar kemana-mana, saya duga bukan karena mereka tidak mampu atau tidak mau berperang, tapi saya yakin ini karena kepentingan Amerika, terutama Donald Trump yang sekali lagi dia adalah manusia biasa, terikat oleh kepentingannya. Nah, inilah kemudian yang bagi saya memberikan gambaran utuh tentang skenario perang ini dari awal yang saya katakan mengalami kecelakaan di awal karena ternyata tidak sesuai dengan prediksi, dan karena itu dari tanggal 25 sudah mulai dilakukan upaya mengerim sekaligus memperbarui kembali tentang orientasi waktu bahwa ini kurang lebih 4-5 minggu. Dan kalau kita ingat bagaimana Amerika memberikan kayak semacam kelonggaran untuk deadline 2 hari bagi tim perunding, 5 hari lagi, tambah lagi 10 hari, 2 hari. Jadi sekali lagi itu bagian menurut saya dari awal yang sudah bisa kita baca bahwa memang Amerika sudah ingin mengajak Iran untuk bisa kompromi dan kurang lebih bisa mengakhiri perang ini. Cuman sekali lagi Iran menurut saya berada pada posisi yang tadi, dia menjadi penentu, dia adalah faktor. Dan kalau kita ingat senjata sekarang atau perundingan pertama terjadi pun itu menurut saya karena Iran menjadi faktor. Faktornya apa? Saat itu Iran menurunkan syaratnya, berkompromi dengan syaratnya. Karena pada awalnya Iran meminta atau tidak mau adanya perundingan kalau hanya solusinya permanen. Nah, kalau hanya solusinya sementara, dia ingin solusi permanen. Nah, perundingan pertama atau gencatan senjata sekarang terjadi karena Iran kompromi mau menerima yang disebut sebagai solusi sementara, yaitu gencatan senjata 2 minggu. 2 minggu itu akan digunakan untuk membahas isu-isu permanen. Nah, dalam 2 minggu ini, mari kita kilas balik gitu ya. Ada hal yang sangat menyakiti kalau bagi Iran di tengah-tengah, yaitu ketika Amerika memutuskan untuk memblokade perairannya Iran. Nah, ini yang membuat Iran naik kembali dan tidak lagi kompromi, termasuk ketika memberikan 2 syarat tadi. Kalau mau dilanjutkan ke perundingan kedua, maka penuhi 2 syarat, yaitu buka blokadenya, dan yang kedua adalah perbaiki komunikasi. Nah, sebenarnya sampai di situ kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah satu, tadi saya sampaikan bagaimana Iran menjadi faktor di dalam perang ini, termasuk ketika perang ini mau berakhir, dan yang kedua Amerika menurut saya berada pada posisi ingin mengakhiri perang ini, walaupun akhirnya perang bukan berarti Amerika tidak mampu lagi berperang, tapi justru karena adanya kepentingan-kepentingan yang mereka tidak bisa hindarkan. Itu minimal 3 yang selalu saya katakan, yaitu kepentingan hajat ekonomi. Kita tahu sebentar lagi Amerika akan mengadakan atau menjadi tuan rumah bagi Piala Dunia. Lalu kemudian batasan wewenang yang dimiliki oleh Trump sebagai presiden dalam mengerahkan senjata, yaitu selama 60 hari. Dan yang ketiga adalah pemilu sela yang itu akan sangat menentukan bagi masa depan Trump terkait dengan perang ini. Nah, itu bagi saya, Mas, yang bisa disimpulkan secara dari perang ini. Nah, memang saya masuk di situ kaitan dengan gencatan senjata. Memang soal syarat Iran yang kedua, misalkan soal memperbaiki komunikasi, saya melihat sebenarnya itu kayak semacam
bukan persoalan yang fundamental kalau kita kaitkan dengan isu perundingan semua. Kenapa saya katakan bukan isu yang fundamental? Lagi-lagi kalau kita buka berita yang berkembang, sebenarnya pada isu-isu yang krusial, katakanlah soal nuklir, katakanlah soal Hormuz, soal nuklir terutama, itu kan sudah mengalami kemajuan. Misalkan ada kayak semacam kompromi penawaran agar ada penengah di antara usulan permintaan 5 tahun dari Amerika, 20 tahun permintaan dari Iran, dan sudah mulai muncul opsi 10 tahun. Saya menduga sebagai perundingan itu kesempatan untuk deal terbuka lebar. Cuman sekali lagi saya di sini melihat ada kayak semacam kendala komunikasi atau kendala kebudayaan secara lebih besar yang akhirnya membuat mungkin salah satu daripada gagalnya perundingan kedua kemarin. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita baca komunikasi daripada kedua belah pihak, katakan Amerika dan Iran, saya selalu sampaikan ini tidak terlepas daripada culture, daripada budaya dan komunikasinya masing-masing. Amerika, terutama Donald Trump, ketika dia katakanlah memberikan statement-statement yang terkesan vulgar, bahkan mengancam segala macam, tentu juga punya tujuan. Dan tujuan utamanya saya menduga dengan keras adalah ditujukan kepada warganya sendiri, kepada rakyatnya sendiri, kepada calon pemilih di Amerika yang nanti akan diharapkan bisa menguntungkan bagi Republik dan ke Iran. Nah, oleh karena itu memahami pernyataan-pernyataan keras daripada Trump, menurut saya harus dipahami dalam konteks itu, bahwa Amerika tidak ingin atau Trump tidak ingin tampil kayak tiba-tiba orang Amerika, mohon maaf ya, kok jadi lemah lembut gitu, jadi melo gitu ya. Itu kan juga tidak Amerika banget gitu. Jadi dia harus tampil sesuai dengan katakanlah kebudayaan dia, dan itulah kemudian mungkin Presiden Trump memilih diksi-diksi yang strong tadi, diksi-diksi yang menunjukkan dia di atas, bahwa dia memegang power. Nah, memang persoalannya di alam terbuka seperti sekarang, ketika dia menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, maka kemudian juga dibaca oleh Iran. Yang ternyata sekali lagi Iran adalah faktor, saya bilang tadi, mungkin beberapa hal yang disampaikan memang tidak benar. Dan yang kedua, ini yang saya selalu sampaikan, Iran mengalami psikologi yang saya sebut sebagai dikecewakan berkali-kali. Psikologi orang ibarat yang dihancurkan berkali-kali. Atas nama perundingan, atas nama gencatan senjata. Katakanlah kita ingat bagaimana perang 12 hari. Itu juga terjadi di saat perundingan terjadi. Katakanlah perang terjadi. Itu terjadi juga ketika perundingan sedang berlangsung. Bahkan dikatakan sedang mengalami progres yang sangat baik di Jenewa. Bahkan perundingan pertama, itu kan juga diberitakan sangat positif. Dalam 3 jam, 4 jam sebelum Gillivan keluar, dan lalu tiba-tiba seakan-akan dia begitu tidak senang dengan perundingannya, sehingga dia keluar. Jadi saya rasa memang Iran berada dalam kondisi yang sangat terpuruk dalam tanda kutip karena dia diserang. Karena itu tidak mungkin dia kemudian memberikan pesan kepada rakyatnya, pesan yang menyerah. Apalagi kenyataannya rudal dia masih kuat ya, senjata dia masih kuat, dan sekali lagi dia adalah faktor. Kalau dia tidak mengontrol lapangan, dia tidak akan pernah menjadi faktor. Jadi kalau Iran bisa menjadi faktor dalam perundingan, karena dia telah menjadi faktor di lapangan. Jadi jangan lupa ketika dia menjadi faktor di perundingan, karena berarti senjata dia, karena berarti teknik dia, karena berarti rudal dia, itu terbukti mampu paling tidak mengimbangi serangan-serangan yang dilakukan oleh Amerika. Nah, oleh karena itu pada bagian itu sebenarnya saya ingin mengatakan ada peluang secara substantif yang cukup maju menurut saya. Ini berarti yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump benar, bahwa ada kemajuan-kemajuan, tapi ada kendala teknis terkait dengan komunikasi dan kebudayaan yang mestinya menurut saya ini dijalankan dengan baik oleh Pakistan sebagai mediator. Karena sekali lagi, dua bangsa begini kalau tidak ada orang yang menengahin dengan masalah yang kompleks begini, dengan korban yang sudah besar begitu, itu berat. Kita katakanlah menjadi mediator, menjadi fasilitator bagi rekonsiliasi kecil saja. Saya punya pengalaman merekonsiliasi 1-2 dalam konflik, 1-2 orang saja itu berat. Apalagi negara yang sekali lagi kompleksitasnya sangat kuat dan dengan dampak yang sangat kuat. Jadi menurut saya memang mestinya Pakistan juga
dilibatkan menurut saya oleh pihak lain, melibatkan pihak lain yang bisa memperkuat ruang tengah tadi untuk mendekatkan jet-jet kebudayaan di antara Iran dengan Amerika. Oke, Pak Hasibullah, Anda tadi berulang kali saya tangkap menyebutkan bahwa kuncinya itu ada di Iran begitu. Sementara Amerika tengah bersemangat sekali untuk melakukan negosiasi, di sisi lain Iran tidak demikian begitu. Apabila memang kuncinya ada di Iran, kemudian kenapa hingga saat ini Amerika Serikat justru melakukan hal-hal yang tidak disukai Iran seperti masih melakukan blokade di Selat Hormuz. Apakah ini konteksnya seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa Amerika Serikat ini sedang menunjukkan kepada, ataupun Donald Trump ini sedang menunjukkan kepada warganya terkait dengan komunikasi dan budaya tadi bahwa negaranya adalah negara yang kuat begitu, Pak Hasibullah? Menarik, pertanyaannya menarik, Mas. Kalau saya yakin begitu, ini segala tujuan Trump adalah tujuannya publiknya sendiri dulu ya. Baru kepada luar. Karena kalau kemudian tiba-tiba dia mikir rakyat Iran daripada rakyatnya sendiri, kok baik sekali gitu kan. Secara normal orang berpikir untuk dirinya sendiri dan komunitas terdekatnya baru kepada yang lebih jauh. Normatifnya begitu gitu, normalnya begitu. Nah, kembali kepada teori ini. Kalau memang katakanlah Trump ingin betul-betul ingin mempersembahkan melalui Hormuz cerita kesuksesan bahwa negaranya sangat kuat, menurut saya juga kerentanannya luar biasa. Kenapa saya katakan kerentanan luar biasa? Bisa kontraproduktif bagi Trump sendiri. Karena sekali lagi begini, ketika perang ini terjadi tanggal 28 Februari, nggak ada cerita Hormuz. Itu yang selalu saya bilang, bahwa Hormuz itu adalah taktik yang digunakan oleh Iran. Dan lagi-lagi kalau Trump lalu fokus kepada Hormuz, apalagi ingin menjadikan kemenangan di Hormuz sebagai kemenangan perang, saya kok menduga ini menjadi kontradiksi bagi warganya sendiri. Kenapa? Karena perang ini awalnya tidak ada cerita mengenai Hormuz. Perang ini ceritanya adalah mengenai nuklir, mengenai ganti rezim. Itu bisa dicek dalam berbagai macam pernyataan yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Trump berpikir bahwa dengan sekarang bikin kayak semacam aksi-aksi eskalasi di Hormuz dengan tujuan katakanlah ini menjadi persepsi kemenangan dia dibawa ke publik Amerika, saya khawatir justru ini menjadi kayak semacam kontraproduktif bagi yang dia inginkan, karena lalu ternyata dijadikan kayak semacam bukti kegagalan, atau paling tidak bukti bahwa Trump melakukan perang ini bukan atas nama kepentingan Amerika, tapi kepentingan Israel. Kan itu sekarang yang menjadi perdebatan di Amerika. Mereka sangat-sangat terganggu kalau kemudian ini dikatakan perangnya Israel. Karena itu nanti perang ini di bagian lain nanti kita bisa sampai. Perang ini membuat kayak semacam peminggiran tersendiri bagi Israel sekarang ini. Ya, misalkan dalam konteks perundingan dengan Pakistan, dengan Iran yang terakhir, itu yang saya ikutin Amerika, Tel Aviv tidak begitu banyak dikasih tahu. Dan sekali-kalinya ada berita Tel Aviv dikasih tahu, yaitu bahwa deadline daripada gencatan senjata ini adalah hari Minggu, yang ternyata dibatasi sendiri oleh Gedung Putih. Jadi sekali lagi ini saya kesampingkan dulu, ingin fokus kepada soal Hormuz. Jadi sekali lagi kalau Hormuz dijadikan atau diinginkan oleh Trump menjadikan semacam persepsi kemenangan, karena itu dia sekarang fokus ke sana. Saya khawatir ini justru menjadi kontraproduktif bagi kepentingan dia, karena Hormuz sejatinya justru menjadi bukti kegagalan dia, bahkan bukti bahwa dia memang tidak punya rencana yang kuat tentang perang ini. Nah, yang kedua tentang Hormuz tadi, apakah ini tidak disadari bahwa katakanlah justru menyinggung atau membuat Iran justru semakin tidak kooperatif? Saya khawatir Trump masih dengan pikiran dan konsep lamanya bahwa memenangkan perang ini harus dengan katakanlah dengan pendekatan power, dengan pendekatan keras, terutama seperti yang dilakukan oleh Israel, termasuk katakanlah politik membunuh tokoh-tokoh utamanya, menyengsarakan target. Ini kan akhirnya sama, membunuh tokoh-tokoh utama atau katakanlah mengepung jalur ekonominya, itu kan ingin melumpuhkan lewat cara-cara keras seperti itu. Nah, saya khawatir kalau ini juga yang dijadikan sebagai taktik, lagi-lagi saya khawatir nanti salah dalam memilih taktik. Kenapa? Yang pertama, Iran itu bangsa yang sudah berkali-kali bertahun-tahun mengalami yang saya sebut sebagai keterpurukan.
sebagai keadaan yang tidak ideal. Bertahun-tahun dia diemban. Jadi kalau masih berpikir ingin mengirim neraka kepada Iran, jangan-jangan dia nggak sadar bahwa Iran selama ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang neraka tadi. Justru dia mampu eksis, mampu mengambil pembelajaran dari kehidupan yang tidak ideal tadi. Nah ini sekali lagi saya menduga kalau itu yang digunakan, maka nanti bisa menimbulkan hasil yang berbeda, menimbulkan hasil yang kontraproduktif tadi, karena ternyata Iran tidak bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan keras tadi. Justru dengan pendekatan lembut, dengan pendekatan yang lebih persuasif, yang lebih dialogis, menghargai haknya. Sekarang kan yang digunakan argumen oleh rakyat Iran adalah kami punya hak dan kami akan melindungi hak itu. Itu kan sebenarnya lagi-lagi kalau kembali kepada peran mediator, kita bisa menemukan substansi utamanya, mana yang harus disampaikan sebagai persoalan utama dan mana yang bisa kita disampaikan sebagai persoalan yang tidak terlalu utama. Berarti juga intinya adalah bagaimana pendekatan dari Amerika Serikat ini jangan sampai begitu justru memicu Iran tidak ingin bernegosiasi. Saya juga baca Pak Hasibullah di harian Kompas hari ini berjudul negosiasi lanjutan Amerika Serikat dan Iran ini mengambang. Apakah dengan sikap Amerika Serikat yang hingga saat ini enggan untuk membuka blokade semakin menjauhkan negosiasi tersebut? Namun kita bahas usai jeda. Pak Hasibullah tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.